Menjadi seorang mahasiswa mungkin bagi kamu hal yang biasa saja. Tapi perlu kamu ketahui bahwa jutaan orang di Indonesia ini yang masuk dari sekolah dasar, hanya sedikit dari mereka yang mampu meneruskan sampai ke perguruan tinggi. Bagi kamu, menjadi mahasiswa mungkin adalah hal yang wajar, tapi tidak bagi sebagian orang yang hanya bermimpi untuk menjadi mahasiswa. Mereka tidak bisa jadi mahasiswa karena terkendala biaya ataupun hal yang lainnya. Karena itu, jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan apa yang sudah kamu dapatkan sekarang. Berjuanglah untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa dibanggakan. Bukan hanya sekedar mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kamu harus betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kamu. Menjadi mahasiswa bukan cuma sekedar urusan kuliah dan nilai. Menjadi mahasiswa lebih dari itu. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu sudah menyia-nyiakan waktu kuliah kamu. Menurut data BPS Februari 2019, memang jumlah pengangguran itu menurun. Tapi, untuk pengangguran yang berstatus sarjana, malah makin meningkat, sekitar 25%. Artinya, persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pada zaman sekarang ini itu begitu kompetitif. Dan dari survei itulah kita bisa tahu kalau sarjana yang menganggur itu banyak. Menyelesaikan kuliah secara cepat itu adalah sebuah usaha yang bagus. Tapi bukan berarti selesai kuliah misalnya 3,5 tahun adalah jaminan kita bisa keterima di tempat kerja yang kita impikan. Karena zaman sekarang ini perusahaan tidak lagi memprioritaskan mahasiswa dengan IP tinggi. Perusahaan tidak akan bertanya apakah kamu mahasiswa dengan lulusan tercepat atau bukan. Menyelesaikan kuliah secara cepat itu bagus, asal didukung dengan CV yang juga bagus. Misalnya, di CV kamu pernah magang di sebuah perusahaan, sering menulis di koran ataupun di jurnal, menguasai bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 550 mungkin, atau aktif di kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan. Saya kasih sebuah contoh. Misalnya, sebuah perusahaan dihadapkan dengan 2 CV dengan 2 pelamar yang berbeda. Yang satu, IPK-nya 3,7, lulus 3,5 tahun. Dan yang satu lagi, IPK-nya cuma 3,1, lulusnya 5 tahun. Tapi, sudah pernah mengikuti pertukaran mahasiswa ke luar negeri, sudah pernah magang di perusahaan ternama, menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kira-kira, perusahaan akan pilih yang mana? Yang pasti, perusahaan akan pilih nomor 2. Mahasiswa dengan IP 3,1, lulus 5 tahun, tapi punya CV yang luar biasa. Contoh tadi tidak serta-merta saya mendiskreditkan orang yang kuliah cepat. Kuliah cepat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau lulus didukung dengan CV yang mengesankan. Kesimpulannya adalah, mau jadi apa kamu setelah kuliah itu terserah dari apa yang kamu mau. Tapi bertanggung jawablah dengan status kemahasiswaanmu. Jangan cuma bicara nilai, karena nilai belum tentu bisa menjamin kamu untuk sukses. Terlalu banyak faktor yang kamu harus pelajari semasa kuliahmu. Dunia kerja dan dunia bisnis di luar sana menuntut kamu bukan cuma menguasai hard skill saja. Hard skill itu adalah kemampuan kita untuk mengerjakan tugas, dan pasti banyak orang yang bisa mengerjakan hal yang sama. Tapi kamu juga harus menguasai soft skill, karena soft skill lah yang membedakan siapa yang bisa bertahan dan mampu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Soft skill itu tidak bisa kamu dapatkan di bangku kuliah. Soft skill hanya bisa didapat bila kamu terjun dalam organisasi kampus atau di luar kampus. Karena soft skill itu mencakup kejujuran, disiplin yang tinggi, bagaimana kamu bisa bergaul, bagaimana kamu bisa mempertahankan kerja keras, kecintaanmu terhadap apa yang kamu kerjakan, leadership atau kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, hidup yang teratur, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menjual ide. Terlalu banyak hal yang harus kamu siapkan untuk menjadi sukses. Jangan santai kawan, belajarlah dan teruslah bertumbuh. Siapkan dirimu, karena dunia kerja itu akan membunuh orang yang tidak berkembang. Bergaullah dan jangan habiskan masa kuliahmu hanya untuk pacaran dan fokus pada satu orang. Karena pacarmu bukan pemilik perusahaan. Dengan bergaul, kamu akan mempunyai jaringan pertemanan, dan jaringan itulah yang akan kamu butuhkan pada saat
kamu selesai kuliah nanti. Jangan biarkan hidupmu gersang di dalam ruangan kuliah saja. Temukan banyak pelajaran hidup dengan berbaur dalam organisasi dan masyarakat. Karena tugas mahasiswa bukan cuma sekedar menambah usia dalam kehidupan, tapi menambah kehidupan di dalam usia. Bangsa Indonesia bukan tidak membutuhkan orang-orang pintar, karena sudah banyak orang-orang pintar di Republik ini. Tapi bangsa Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang punya karakter kuat, beradab, bisa kerja, punya sopan santun, dan berakhlak mulia. Bertumbuhlah, karena Indonesia sangat membutuhkan kamu. Terima kasih.